Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita lanjutkan di ayat kedua surah Al-Baqarah. Langsung saja kita bahas di pembahasan dalam cara membacanya dan ilmu-ilmu tajwidnya, nama-nama hukum ilmu tajwidnya. Baik, kita langsung ke kalimat za, ini numpang lewat panjangnya. Za, bukan zal. Itu numpang lewat saja panjangnya. Ini namanya mat tabi'i. Zalikal. Masukkan ke lam, walaupun setelah fathah ini kan ada alif. Biasanya kalau fathah ketemu alif kan panjang. Ini tidak usah dipanjangkan setelah ketemu sukun. Maka alif ini tidak usah dibaca, tidak terbaca. Masukkan langsung ke lam. Ini namanya hukum al-ta'rif. Al-ta'rif itu alif lam itu loh. Alif lam itu ada dua, ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Ciri-cirinya kalau ada sukunnya ini al-qamariyah. Nah, karena lamnya terbaca jelas, al-nya kan terbaca. Ini dibaca jelas namanya idhar. Digabung dengan tadi al-ta'rifnya idhar qamariyah. Ya, jadi al-ta'rifnya adalah idhar qamariyah. Kenapa kok idhar? Karena jelas lamnya ini terdapat sukun. Kalau lamnya tidak ada sukunnya, otomatis bacanya masuk, bukan jelas, masuk ke huruf selanjutnya. Sama dengan ini loh. Nah, kan masuk ke huruf selanjutnya, lamnya tidak ada sukunnya. Ini satu hukum ini, hukum al. Yang ini adalah al-qamariyah atau idhar qamariyah, yang ini al-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kenapa kok idgham? Karena masuk. Dalam ilmu tajwid kan masuk namanya idgham syamsiyah. Yang ini jelas, lamnya jelas, ada sukunnya. Jadi idhar qamariyah. Zalikal kita mat tabi'i lagi, panjangnya numpang lewat saja. Kita lanya lagi-lagi numpang lewat panjangnya. Namanya sama dengan tadi, ini sama ya mat tabi'i. La roi ke i. Roi bafi. Diberhentikan di sini fi, ini kan panjang ya. Panjang tuh dalam ilmu tajwid namanya mat. Kalau ada mat bertemu dengan huruf apa saja, yang huruf ini dimatikan, disukunkan, tapi bukan seharusnya dia bukan sukun. Menjadi sukun karena berhenti, karena wakof. Maka namanya mat arid li sukun. Coba diperhatikan di sini ada titik 3, ada titik 3. Titik 3 ini dinamakan mu'anakoh. Jadi ini wakof ya, tanda berhenti. Namanya mu'anakoh. Menunjukkan supaya berhenti di salah satunya. Kalau di sini terus, di sini harus berhenti seperti barusan. Tapi kalau di sini kalau di sini berhenti, maka di sini harus dilewati. Jadi berhenti di salah satu. Apa mau berhenti di sini? Apa mau berhenti di sini? Nah, sehingga bacaannya ini diteruskan. Zalikal kitabu la raiba fih. Berhenti, karena berhentinya di sini dilewati. Jadi di sini harus berhenti. Kalau nggak suka di sini misalnya, di sini berhenti, di sini dilewati. Nah, namun pada umumnya kalau dalam satu ayat seperti ini ya, berhentinya itu enak ke yang kedua. Ya, diberhentikan ke yang kedua saja. Yang satunya dilewati, kecuali tanda ini salah satunya berada di atas ayat, tanda berhenti. Maka ngalahi saja gitu loh. Yang diberhentikan adalah yang ada di atasnya ayat. Di mana yang selanjutnya? Ya mau diletakkan di mana? Apa di sebelumnya? Apa di setelahnya? Disesuaikan dengan bacaan yang memang sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau mu'anakoh seperti ini ada di atasnya ayat, maka di mana yang lainnya, apa di sebelumnya, apa di setelahnya, yaitu kalau di sebelumnya berarti dilewati, berhenti di yang ada ayatnya. Kalau di setelahnya, setelah berhenti di yang ada ayatnya,
maka dilewati selanjutnya. Nah, tapi kalau sudah seperti ini dalam satu ayat, ini kita ambil yang kedua. Nah, coba sekarang kita ambil yang pertama. Itu tidak umum begitu. Dalam bacaannya itu ya memang dari caranya saja kurang enak ya kalau berhenti di sini. Jadi ketika ada dalam satu ayat, kita berhenti yang kedua. Sekarang coba kita baca saja sudah. Zalikal kitabu la raiba fih. Ini secara umumnya. Berhenti di sini ya boleh, tapi tidak umum gitu. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh saja, tetapi disarankan saja ketika ada tanda mu'anaqah seperti ini dalam satu ayat, maka ya berhenti di yang kedua. Ini enak ya, berhentikan di titik 3 yang kedua. Kalau titik 3-nya ini salah satunya ada di atas ayat, baru kita berhenti di yang ada di atas ayat tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan. Fihi hudal, masukkan ke lam. Hudal, masuk tapi nggak boleh lama, nggak boleh dengung. Hudalil, nggak boleh. Jadi selain ini bacanya juga salah dalam tatanan ilmu tajwid, didengarkan juga nggak enak. Hudalil kan nggak enak ya. Jadi memang nggak katanya orang Jawa itu nggak matuk. Jadi bagaimanapun kalau kita membaca tidak sesuai ilmu tajwid, tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, itu didengarkan juga gak pas gitu rasanya, gak matuk katanya orang Jawa. Sehingga selain salah, didengarkan pun juga kurang enak di telinga. Jadi saya ulang. Hudalil, masukkan saja, masuk biasa. Setelah masuk biasa, tidak usah didengungkan, tidak usah dilamakan gitu ya. Cukup pokoknya masuk, segera dilepas ke li. Hudalil, hudalil muttaqin. Ini sama dengan hukum-hukum sebelumnya. Kalau ada mat bertemu dengan huruf yang disukun karena waqaf, namanya mat arid lis-sukun. Sekarang kita baca dengan perlahan-lahan, diawali dengan basmalah. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi setiap ada tasydid ini ditekan. Jadi memang tasydid itu bacaan tanda dalam Al-Quran yang ditekan bacanya. Seperti ini. Hudal, bukan hudalil. Kurang mantep gitu loh cara bacanya. Hudalil, ditekan aja. Sehingga bacanya itu jelas. Kita ulang ya. Dengan tempo yang sedang sekarang. Mari bersama-sama, hitungan 2. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke sini. Bismillah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini adalah penjelasan cara membaca di ayat kedua surah Al-Baqarah beserta penjelasan hukum-hukum atau bacaan hukum-hukum tajwidnya. Mudah-mudahan kita semakin diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran, sehingga dimanapun kita berada, kita tetap mau mencari ilmunya, dan yang sudah punya ilmu monggo disalurkan kepada yang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang jariyah
Utamanya kita ini, baik yang belajar maupun yang mengajar, tetap dan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah, tidak patah semangat, tidak malas, dan yang penting kita semua harus sama-sama yakin bahwasanya Al-Quran adalah salah satu petunjuk yang kelak dapat membawa syafaat kita di hari kiamat. Di Al-Quran dan sholawat itu jangan kita tinggalkan. Itu ini ya penjelasan yang kedua. Ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di penjelasan ayat yang ketiga. Mudah-mudahan barokah manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.